Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Khairul Amin, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Mojokerto, Unit Kerja SDN Dokongarjo, Kecamatan Jatrejo, akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1.A.8. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apakah yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya terapkan berpusat pada guru atau teacher center. Guru lebih mendominasi pembelajaran, terlalu banyak berceramah sehingga siswa kurang aktif dan hanya duduk mendengarkan apa yang dijelaskan guru. Kemudian pembelajaran hanya terfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak saja. Padahal sejatinya pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu, tapi ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam proses belajar. Guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya, tanpa memperhatikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dan yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka terlihat lesu dan tidak bersemangat. Apa karena mereka belum sarapan, ataukah pembelajaran yang saya terapkan kurang diminati? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan dan saya pikirkan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya ranah kognitif saja, namun juga ranah psikomotor, afektif, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukanlah sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi, berinovasi, berkolaborasi, dan berpikir kritis sesuai dengan gaya belajar mereka. Sebagai guru, seharusnya mampu menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran dengan melayani segala kebutuhan murid dalam belajar. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dalam melayani murid dengan setulus hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan berpihak pada murid. Selain itu, sebagai guru, saya harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan ke dunia memiliki keunikan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk itu, saya harus menghargai setiap karakter murid. Guru harus memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: 1. Mendesain pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid secara aktif sesuai dengan konsep student center. Yang kedua, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang berbasis teknologi dan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu 4C: berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Yang ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun dengan tetap berpegang teguh pada konsep merdeka belajar. Tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, selalu berupaya menjadi teladan yang baik dalam perkataan maupun perbuatan.
Yang keempat, saya harus mengenali setiap karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Selain itu, saya akan terus melakukan refleksi, pengembangan diri, dan merubah mindset karena saya menyadari perkembangan itu selalu bergerak dinamis. Semoga video ini sedikit bisa memberikan referensi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Semangat tanpa batas untuk pendidikan berkualitas. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.